Halo sobat pencinta film, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Kali ini gue akan bercerita film yang berjudul Castaway on the Moon, rilis tahun 2009, dibintangi oleh Jun Jae-yong dan Jun Reon, yang pastinya mantap jiwa. Oke, kalau begitu siapkan posisi nyaman yang pastinya endul. Langsung saja intro. Film ini diawali seorang pria depresi yang bernama Kim ingin bunuh diri, loncat dari jembatan sungai Han karena terlilit hutang yang sangat banyak. Keinginannya untuk mati gagal. Ia malah terdampar di pulau yang berada di tengah sungai, masih dalam kawasan kota itu, tapi lepas dari perhatian orang-orang sekitarnya. Kim yang kesal berjalan kembali pulang. Setelah memperhatikan sekitarnya, Kim baru sadar dia terdampar di pulau yang berada di tengah sungai Han. Kim melihat ada kapal yang mendekat. Dia berteriak sambil melambaikan tangan, tapi salah satu penumpang kapal yang tidak mendengar hanya melambaikan tangan saja, menyangka Kim memberi salam dan kapal pun pergi. Kim yang tambah stres menulis kata help di pasir. Apakah aku terdampar? Ucapnya sambil berpikir keras. Dia meminta bantuan dengan menelpon polisi dan mantan pacarnya, tapi semua menganggap hanya candaan. Yang lebih apesnya lagi, baterai HP-nya pun habis. Dia berniat berenang untuk meninggalkan pulau, tapi malah tenggelam. Akhirnya dia balik ke pulau itu. Karena putus asa, Kim mencoba gantung diri. Waktu itu perutnya mules. Dia berpikir akan melanjutkan rencananya setelah boker, tapi rencananya berubah. Kurasa matinya kapan-kapan saja, ucapnya. Kim yang lapar memakan jamur seadanya dan meminum air sungai untuk bertahan di pulau, sambil merilekkan pikiran. Sambil berbaring, dia membuang satu persatu kartu kredit tagihan yang ada di dompet. Hidupku baik-baik saja tanpa kartu sialan itu, kata Kim. Siangnya, Kim mulai mengumpulkan barang apa saja yang bisa digunakan. Dia tak sengaja menemukan perahu bebek. Akhirnya aku mendapatkan tempatku sendiri, tak perlu menabung 7 tahun, ucap Kim. Karena merasa nyaman, dia berusaha mencari makanan lain yang tersedia dengan alat seadanya, tapi semua usahanya gagal. Akhirnya dia memakan jamur lagi. Dia kesal sendiri dengan situasi itu. Dasar apes. Saat membersihkan diri pakai deterjen yang dipungutnya tadi, ikan-ikan ngambang karena mabok deterjen. Lumayan buat makan malam, ucapnya. Kim tidur dengan perut kenyang. Sisa ikannya dimakan burung. Esok pagi ada burung mati di dekat sisa makanan. Enak juga makan burung panggang siang ini, kata Kim. Dia merasakan segalanya menjadi mudah sejak ada di pulau itu. Scene yang berbeda, ada seorang gadis cantik dengan bekas luka di wajah yang bernama Kim Jung Yeon. Cewek ini antisosial, sudah 3 tahun berdiam diri di kamar. Aktivitasnya sangat membosankan, hanya bermain medsos dan mengamati sekitar dengan kamera. Kegiatan itu dilakukannya setelah kedua orang tuanya pergi bekerja, yang selalu pulang malam. Pada suatu siang, cewek yang bernama Kim Jung, sebut saja Jung, sedang menunggu momen kota dalam keadaan sepi karena ada latihan rutin pertahanan sipil. Ketika Jung sedang asik dengan kamera, tak sengaja ia melihat tulisan besar help di pulau kosong sungai Han. Dia memfokuskan, terlihat ada seorang pria yang mau gantung diri. Jung kaget dengan apa yang dilihatnya.
Jung tak bisa tidur. Dia penasaran dengan nasib pria itu. Lalu ia mulai mengamati. Ternyata pria itu masih hidup, tapi kelakuannya aneh, ucapnya. Sejak saat itu, Jung mulai rutin memperhatikan semua aktivitas dan mengambil gambar pria di pulau itu. Kim yang sedang asik dengan dunianya sendiri dikagetkan suara kapal yang mendekat. Dia berlari dan bersembunyi. Tak sengaja, Kim menemukan bekas bungkus mie kacang hitam dan masih ada sisa bumbunya. Dia sangat ingin makan mie kacang hitam itu sampai terbawa mimpi. Kim berusaha membuat mie dari tanaman seadanya di pulau, tapi tak berhasil. Malam harinya, Kim yang sendirian menyesali semua hal sepele dalam hidupnya yang dilewati begitu saja. Kim yang lelah berpikir, berbaring dalam perahu bebeknya. Dia semakin kesal ketika atap perahu bebeknya penuh kotoran burung. Lagi-lagi apes John. Keinginannya yang kuat untuk makan mie kacang hitam membuatnya jadi kreatif. Dengan menggunakan biji di kotoran burung, dia dapat bercocok tanam untuk keperluan makanannya. Beruntung jika ada biji gandum dalam kotoran burung itu. Hasilnya bisa kubuat mie kacang hitam, ucap Kim. Jung yang terus mengamati selama 2 bulan telah banyak mengambil gambar dari semua kelakuan aneh dan keinginan pria itu. Rasa penasaran Jung membuatnya mencoba berkomunikasi dengan Kim yang berada di pulau. Jung berencana pergi ke jembatan dan melemparkan botol ke pulau yang berada di bawahnya, berharap Kim menemukan botol itu. 3 bulan berlalu, Kim yang sedang berjalan mencari barang bekas menemukan botol yang berisi surat sapaan. Hello. Apakah surat ini untukku? Artinya ada orang yang mengamati, ucap Kim. Untuk menjawab rasa penasarannya, dia menulis pesan di pasir agar terlihat dari jauh. Jung sangat senang ketika melihat tulisan di pasir. Artinya, botol yang dilempar telah ditemukan. Komunikasi terus dilakukan Jung dengan pria di pulau itu. Caranya tetap sama, pesan dalam botol dan tulisan di pasir seperti sahabat pena. Waktu terus berjalan, biji yang ditanam Kim mulai berbuah jagung. Dia sangat senang karena mie kacang hitam dapat dibuat dari tepung jagung. Jung yang selalu mengamati ingin membelikan mie kacang hitam untuk pria di pulau itu dengan jasa GoFood. Sampailah abang GoFood itu, lalu ia bertemu Kim. Makanan yang dibawanya ditolak. Siapa yang mengirim ini? Tanya Kim. Seorang wanita yang aku tidak melihat wajahnya, jawab abang GoFood. Akhirnya semua makanan diantarkan lagi ke apartemen Jung. Kenapa semua makanan ini ditolak? Tanya Jung. Pesan pria itu, semangkok mie kacang hitam adalah sebuah harapan untuknya, jawab abang GoFood itu. Jung yang sendirian dalam kamar mencoba mengerti pesan pria di pulau itu. Aku merasa ada harapan lewat pesan yang dikirim untukku, ucap Jung. Waktu panen tiba. Dengan semangat, Kim memetik apa saja yang tumbuh untuk mengolahnya menjadi mie kacang hitam sesuai keinginannya. Dia sangat bahagia karena ketekunannya telah membuahkan hasil. Jung tersenyum melihat Kim telah berhasil membuat mie dengan tangannya sendiri. Kim yang selalu menerima pesan penasaran siapa wanita yang selalu mengamatinya. Kim menulis pesan di pasir. Jung merasa ragu untuk mengirim foto wajahnya seolah ada yang disembunyikan.
dia malah mengambil foto wanita lain dari internet untuk dikirim kepada Kim. Setibanya di jembatan, botol yang berisi pesan tak jadi dilempar Jung ke pulau karena ragu dalam hatinya. Esok harinya, Kim mencari botol yang berisi pesan seperti hari biasa, tapi tak ditemukan. Kim yang merasa kecewa menulis pesan di pasir. Kenapa tak ada balasan? Jung memperhatikan dari jauh. Dia semakin bingung apa yang harus dilakukannya. Mungkin dengan bermain medsos dia dapat menenangkan diri. Tapi pikirannya semakin kacau ketika melihat banyak komentar negatif. Akun palsu yang sering digunakan menyamar jadi sosialita terbongkar. Jung tak bisa tidur, pikirannya penuh kecemasan. Dia mendengar akan ada badai saat itu di siaran berita. Waktu yang bersamaan, Kim berusaha menyelamatkan semua yang telah dikerjakan, tapi usahanya sia-sia. Dengan sedih, Kim menyaksikan semuanya hancur disapu badai malam itu. Scene berpindah. Jung yang baru bangun langsung menghampiri kameranya untuk melihat kondisi Kim setelah ada badai semalam. Di pulau, Kim bingung dengan kondisinya sekarang. Semua tanaman hancur. Dia juga kesal karena belum mendapat pesan balasan. Saat sedang menulis pesan di pasir, Kim dikagetkan kedatangan 2 orang petugas kebersihan. "Kau tidak boleh di sini," kata petugas. Kim langsung lari begitu mendengarnya. Akhirnya Kim ditangkap untuk dibawa keluar pulau. "Biarkan aku tetap tinggal, aku belum mendapat jawaban," ucapnya. Jung yang melihat dengan kameranya hanya bisa terdiam kebingungan. "Ini kesempatanku, aku harus menemuinya sekarang." Kim yang sudah di luar pulau duduk sendirian dengan sedih karena merasa telah kehilangan teman yang selalu menghiburnya. Dia segera menuju halte bis untuk pulang ke rumah lamanya. Jung yang telah sampai hanya menemukan sendal yang sering dipakai pria itu. Dia bertambah bingung karena tidak menemukannya. Saat itu Jung mendengar ada orang primitif di halte bus, kata pejalan kaki yang melintas. Dia segera berlari menuju halte. Kim yang sudah berada di halte melamun. Tak berselang lama, bis yang ditunggu pun datang. Dengan sedih ia menaikinya karena tak sempat mengenal wanita yang sering berkirim pesan itu. Di sini yang sama, Jung berlari mengejar bis yang baru berangkat, tapi tenaganya sudah habis. Ia menangis karena tak sempat mengenal pria itu. Waktu itu terdengar suara sirine kota yang mengharuskan semua kendaraan berhenti. Harapan Jung pun terkabul. Setelah melihat bis yang dinaiki pria itu berhenti, Jung masuk ke dalamnya. Saat bertemu, dia menyebutkan nama dan berkata seperti pesan yang ditulis Kim di pasir. Keduanya pun tersenyum. Tamat. Film ini menceritakan harapan adalah pemicu semangat untuk bangkit kembali.